Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Suyuti, NIM 2024 10 10 2043 dari kelas Data Management. Pada video kali ini saya akan membahas tugas klasifikasi entry. Langsung saja untuk soalnya. Ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima Indian Diabetes, dan breast cancer. Kemudian hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Langsung saja, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan beberapa modul. Yang pertama yaitu import NumPy, saya misalkan sebagai NP, kemudian saya mengimport Pandas sebagai PD, kemudian Matplotlib Pilot sebagai PLT, kemudian di sini saya mengimport sklearn. Pada sklearn model selection di sini saya mengimport train test split. Kemudian untuk sklearn dataset saya mengimport data load wine. Kemudian sklearn dataset selanjutnya saya mengimport load breast cancer. Selanjutnya untuk sklearn matrix saya menggunakan confusion matrix. Sklearn tree mengimport decision tree classifier. Untuk selanjutnya sklearn matrix saya mengimport accuracy score. Selanjutnya saya mengimport sklearn dataset, kemudian sklearn saya mengimport tree, seperti itu. Untuk yang pertama saya menyelesaikan dataset wine terlebih dahulu. Yang pertama saya membuat variabel data wine. Di sini saya memanggil data wine, kemudian saya deklarasikan variabel wine di sini untuk membuat atau menampilkan dataset tersebut menggunakan PD data frame. Selanjutnya saya menampilkan feeder name. Di sini menggunakan parameter data wine pada kolom feeder name. Kemudian dataset shape ini saya tampilkan sebesar ukuran dataset wine tersebut. Selanjutnya untuk dataset saya menampilkan dataset wine-nya namun hanya sebagian karena itu menghemat uang ya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk feeder name-nya ada alkohol, milik acid, ASH, dan lain sebagainya. Untuk ukuran dataset wine ini terdiri dari 178 baris dan 13 kolom. Untuk datasetnya bisa dilihat pada di bawah ini ya. Nah, ini di sini terdiri dari 13 kolom dan 5 baris karena saya tampilkan hanya sebagian. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya membuat variabel x. Di sini menggunakan wine dengan ukuran 13. Selanjutnya y-nya data wine target, itu. Selanjutnya saya membuat variabel x-train 1, x-test 1, y-train 1, y-test 1. Untuk x-train 1 ini saya menggunakan train test split. Saya memanggil fungsi train test split. Untuk x-train 1 menggunakan parameter x, x-test 1 menggunakan parameter y, kemudian y-train 1 menggunakan text size 0,2. Dan di sini yang diminta mulai dari 20%, 30%, dan 40%. Karena 20% yaitu tiba menjadi desimal menjadi 0,2. Kemudian untuk y-test 1-nya saya menggunakan random state dengan ukuran 100. Begitu juga dengan persentase yang lainnya ya, yang berbeda hanya untuk tesnya sendiri yang ada 0,3 dan 0,4 seperti itu. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel CSLF menggunakan decision tree classifier dengan parameter random state ukuran 100. Untuk CLSF yang pertama saya menggunakan x-train 1 y-train 1, kemudian x-train 2 y-train 2, selanjutnya x-train 3 y-train 3. Untuk y-pred 1 sendiri saya menggunakan YLSF predict untuk parameter x-test 1. Kemudian y-pred 2 ini untuk x-test 2 dan y-pred 3 YLSF predict untuk parameter x-test 3, seperti itu. Selanjutnya saya menampilkan dataset 20% ditampilkan menggunakan variabel y-pred 1 seperti ini ya. Untuk 30% menggunakan y-pred 2 dan 40% y-pred 3, seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasilnya
data T1 20%. Nah, di sini yang ditampilkan untuk hanya kelasnya saja, yaitu ada 1, kelas 2, 1, 2, 0, 0, 1 dan seterusnya. Begitu juga dengan data tes 30% dan juga 40% seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan tree plot tree dengan parameter CLSF dan mendeklarasikan text variable text representation. Di sini saya menggunakan tree export text dengan menggunakan parameter CLSF gitu. Selanjutnya saya menampilkan text representation itu. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini sudah menampilkan tree, namun untuk yang pertama ini berbentuk teks ya. Untuk fitur 12, jika fitur 12 ini kurang dari sama dengan 760 dan fitur 6 kurang dari 1,27, fitur 10 kurang dari sama dengan 1, maka termasuk kelas 2. Nah, jika fitur 10 ini lebih dari 1, maka termasuk kelas 1, seperti itu untuk membacanya ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ditampilkan tree-nya berdasarkan gambar ya, seperti gambar. Bisa kita lihat itu. Nah, selanjutnya saya menampilkan data tes 20%. Di sini untuk hybrid 1 saya menggunakan variabel x-1. Kemudian untuk confusion matrix ini saya memanggil modul fungsi confusion matrix menggunakan parameter yt1 dan hybrid 2. Untuk akurasi saya menggunakan format 2f yang artinya menampilkan 2 angka di belakang koma. Sini saya menggunakan format untuk memasukkan tersebut menggunakan akurasi score dengan parameter yt1 dan hybrid 1. Begitu juga dengan data tes dengan persentase yang berbeda. Di sini untuk persentase 30% saya menggunakan hybrid 2, untuk confusion matrixnya yts2 dan hybrid 2, dan untuk akurasi skornya yts2 hybrid 2 seperti itu. Begitu juga dengan data tes 40% untuk hybrid 3 menggunakan x-3, untuk confusion matrixnya yts3 dan hybrid 3, dan akurasi skornya yts3 hybrid 3 seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data tes 20% conversion matrixnya bisa dilihat di situ. Untuk akurasinya 0,78. Untuk data tes 30% conversion matrixnya bisa dilihat 14 00 2 15 21 4 16. Untuk akurasinya 0,83. Untuk data tes 40% confusion matrixnya 21 00 3 212 14 20. Untuk akurasinya 0,86 seperti itu. Selanjutnya saya menyelesaikan untuk dataset Pima Indian diabetes ya. Karena dataset Pima Indian ini belum ada di Sklearn-nya, maka saya harus mengimpor data CSV-nya. Di sini menggunakan from Google Colab imports file up sama dengan file upload. Nah, kemudian di sini saya sudah mengupload ya untuk data Pima Indian diabetes CSV-nya seperti itu. Nah, setelah itu saya membaca data diabetes menggunakan modul Panda YPD read CSV menggunakan format Pima Indian diabetes CSV. Kemudian saya menampilkan data diabetes ke dalam string. Selanjutnya menampilkan dataset shape. Nah, ini untuk ukuran data diabetes tersebut ya. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data Pima India sini. Karena datanya begitu banyak, langsung saja ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat untuk ukuran data set Pima India ini terdiri dari 768 baris. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel x. Sini menggunakan data diabetes untuk values-nya 0,0 sampai 8. Kemudian y-nya ini untuk values-nya 8. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel x train 1
X tes 1, Y tren 1, dan Y tes 1 sama seperti soal sebelumnya. Yang berbeda hanya data set yang digunakan seperti itu. Untuk selanjutnya saya menggunakan fungsi train test split, dimana untuk X tren 1 ini menggunakan parameter X tes 1 menggunakan parameter Y tren 1 menggunakan parameter test size 0,2 karena 20%, dan Y tes 1 menggunakan parameter random state dengan kurang 100. Begitu juga dengan persentase yang lainnya 0,3 dan 0,4 seperti itu. Sama seperti data sebelumnya, data UN sebelumnya ya. Selanjutnya CLSF, saya menggunakan decision tree classifier menggunakan random state 100 seperti itu. Ya, seterusnya sama seperti sebelumnya ya. Langsung saja jalankan. Nah, sini bisa kita lihat untuk data tes 220% ini ada 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ini yang ditampilkan hanya kelasnya saja ya. Tes 0, 1, 1 seperti itu. Selanjutnya saya menampilkan plot tree. Di sini menggunakan parameter CLSF. Kemudian mendeklarasikan variable text representation dengan memanggil fungsi tree export text seperti itu dengan parameter CLSF. Selanjutnya saya menampilkan text representationnya seperti itu. Langsung saja kita jalankan. Nah, sini bisa kita lihat untuk tree-nya, tapi ini berbentuk teks ya. Nah, untuk pembacanya, jika fitur 1 ini kurang dari sama dengan 127,50, fitur 7 kurang dari sama dengan 32,50, dan fitur 0 kurang dari 0,50, fitur 5 kurang dari sama dengan 30,95, maka termasuk kelas 0. Seperti itu. Jika fitur 5 lebih dari 30,95 dan fitur 6 kurang dari sama dengan 0,50, fitur 2 kurang dari sama dengan 22 termasuk kelas 1 gitu. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat untuk tree-nya berbentuk gambar ya. Untuk gambar tree-nya seperti berikut. Karena datanya terlalu banyak maka tidak bisa dibaca untuk tulisannya, hanya ditambahkan kotak-kotak saja gitu. Selanjutnya saya menampilkan data tes 20%. Di sini saya menggunakan YBRAT 1 ini dengan memanggil CLSF predict X tes 1 dengan parameter X tes 1. Kemudian untuk convolution metric memanggil fungsi convolution metric dengan parameter Y tes 1 dan YBRAT 1. Untuk akurasi sama seperti soal sebelumnya, menampilkan dua angka di belakang koma dengan memanggil fungsi akurasi score menggunakan parameter Y tes 1 dan YBRAT 1. Nah, untuk 30% saya menggunakan KLS memanggil CSL predict X tes 2. Untuk convolution matrixnya menggunakan Y tes 2, YBRAT 2. Untuk akurasi menggunakan Y tes 2, YBRAT 2. Untuk data 40% saya menggunakan YBRAT 3, membuat variabel YBRAT 3 dengan memanggil CSLF predict X tes 3. Untuk convolution matrixnya menggunakan Y tes 3, YBRAT 3, dan akurasinya Y tes 3, YBRAT 3 seperti itu. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data tes 20% convolution matrixnya 76, 25, 22, 31. Untuk akurasinya 0,69. Untuk data tes 30% convolution matrixnya 110, 40, 29, 52. Untuk akurasinya 0,70. Data tes 40% convolution matrixnya 149, 47, 39, 73, dan akurasinya 0,72.
Selanjutnya untuk dataset breast cancer. Sini karena dataset breast cancer sendiri sudah ada pada Scalearn, maka tidak perlu mengupload dari file kita. Saya mendeklarasikan variabel data cancer dengan memanggil atau load data breast cancer. Kemudian saya menampilkan data frame cancer ini, dataset cancer ini. Kemudian menampilkan fetus name dengan data cancer untuk kolom fetus name, dan data shapes-nya itu cancer shapes, yaitu banyak ukuran dataset cancer. Kemudian datasetnya ini saya menampilkan sebagian, yaitu cancer head. Nah, saya tampilkan sebagian saja. Langsung saja jalankan. Nah, di sini untuk fetus name-nya ada mean radius, mean texture, mean perimeter, mean area, dan seterusnya. Untuk ukuran dataset breast cancer ini terdiri dari 569 baris dan 30 kolom. Untuk datasetnya bisa dilihat seperti bawah. Sini saya menampilkan sebagian saja. Untuk kolomnya saya tampilkan 8 kolom, dan untuk barisnya saya tampilkan 4 baris seperti itu. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel x cancer menggunakan cancer values. Saya panggil sebanyak 30 data, maksud saya 30 0 hingga 3 kolom 0 hingga 30. Kemudian y nya ini data cancer target. Sama seperti soal sebelumnya, sini saya membuat variabel x-1, x-1, y-1, y-1 dengan memanggil fungsi train test split. Untuk x-1 sendiri saya menggunakan parameter x, x-1 menggunakan parameter y, x-1 saya menggunakan test size 0,2 karena 20%. Untuk y-1 menggunakan random state sama dengan 100. Begitu juga dengan persentase yang lainnya, x-2, y-2, y-2, y-2. Yang berbeda hanya untuk test size-nya sendiri 0,3, untuk 40% 0,4 seperti itu. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel CLSF. Di sini memanggil fungsi decision tree classifier menggunakan parameter random state 100. Untuk selanjutnya menggunakan CLSF fit x-1 y-1, kemudian x-2 y-2, dan x-3 y-3. Untuk y-1 sini saya menggunakan CLSF predict x-1, untuk y-2 x-2, untuk y-3 x-3. Sini saya menampilkan data tes 20%. Untuk data tes 20% ini y-1 30%, y-2 40%, y-3, sama seperti soal-soal sebelumnya ya. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa dilihat untuk data tes 20%, kelasnya 0,111 seperti itu. Nah, bisa dilihat ya, untuk outputnya. Selanjutnya saya membuat tree menggunakan tree plot tree dengan parameter CLSF. Kemudian membuat variabel text representation, sini menggunakan tree export text CSCL dan menggunakan parameter CLSF. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tree-nya berbentuk teks tapi ya. Untuk fitur 27 ini jika kurang dari 0,14 dan fitur 13 kurang dari 36,47, fitur 27 kurang dari 0,3 dan fitur 21 kurang dari 33,10 maka termasuk kelas 1. Jika fitur 21 lebih dari 33,10 maka dan fitur 21 ini kurang dari sama dengan 33,0 maka termasuk kelas 0 seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya saya tampilkan tree berbentuk gambar, bisa kita lihat untuk tree-nya. Selanjutnya saya menampilkan persentase akurasinya ya. Untuk y-1 data tes 20% saya mendeklarasikan variabel y-1 ini dengan CSLF predict x-1. Kemudian konversi metrik
saya memanggil fungsi convolution matrix dengan parameter Z1 dan Y1. Untuk akurasi sama seperti sebelumnya, menggunakan format 2F yang artinya menggunakan dua angka di belakang koma, dan memanggil fungsi akurasi skor menggunakan parameter Z1, Y1, dan seterusnya begitu. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini untuk data tes 20%, convolution matrixnya 436362, untuk akurasinya 0,92. Data tes 30%, convolution matrixnya 69597, untuk akurasinya 0,92. Kemudian data tes 40%, convolution matrixnya 77108133, untuk akurasinya 0,92. Sama semuanya. Untuk 20%, 30%, 40% ini sama ya, 0,92 akurasinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.